Jika Yerusalem saat ini sudah diklaim oleh Amerika sebagai ibu kota Israel, itu pertanda Masjidil Aqsa akan ada dalam kehancurannya. Kiblat kita yang pertama akan terancam segera dihancurkan. Jika Masjidil Aqsa dihancurkan, maka tidak lama lagi sinagog Yahudi, istana Dajjal akan segera berdiri di tanah Betel Meuria. Israel ini sedang melakukan percepatan. Benyamin Netanyahu pernah didatangi oleh Rabi Yahudi, Rabi tertinggi Yahudi. Sudah banyak kemajuan yang terjadi. Apa yang kau lakukan bagus, progresnya luar biasa. Tapi kenapa Mesias belum juga datang? Lakukan percepatan agar Mesias segera datang. Ini percepatannya. Yerusalem diklaim menjadi ibu kota Israel, dan kalau itu sudah terjadi, Masjidil Aqsa akan diruntuhkan, maka sinagog dalam waktu singkat akan berdiri, dan jika sinagog sudah berdiri, Dajjal akan segera datang. Kedatangan Dajjal ini akan terjadi di mana mereka Zionis Yahudi akan menjadi pasukannya. Dan luar biasanya Rasulullah SAW menyebutkan bahwa pasukan inti dari pasukan Dajjal itu bukan Zionis Yahudi. Ya, maksudnya bukan mereka yang berangkat dari Israel, tapi justru adalah Yahudi dan berangkat dari lembah Isfahan, Iran, menggunakan jubah Persia. Dari sini saya paham, Syiah dan Zionis itu sama, 11-12. Ya, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Dajjal akan dipertemukan oleh Allah dengan Nabi Isa AS. Ketika itu Nabi Isa turun ketika kaum muslimin akan sholat subuh berjamaah. Wa imamukum al-Mahdi, dan imam kalian al-Mahdi, kata Rasulullah. Ketika itu qomat sudah dikumandangkan. Di saat qomat dikumandangkan selesai, maka Al-Mahdi mengatakan sawu sufufakum, terus watarilu, luruskan rapatkan shaf kalian. Ketika sedang meluruskan shaf, turunlah Isa bin Maryam alaihissalam ala janahain malakain, memegang sayap dua malaikat. Idza yara al-ard yaskutu min ra'si syai'an kalma, yaskutu min ra'si syai'un kalma. Apabila beliau melihat ke bawah akan berjatuhan sesuatu mirip air, tanda beliau telah berwudu di langit. Wa idza yarfa ra'sa yaskutu syai'un min ra'si kalulu'il marjan. Apabila beliau melihat ke atas, berjatuhan sesuatu mirip mutiara dan mutu manikam. Wa inna tayyibu riha jasadi satasummu ila narfin nazar. Dan sungguh harumnya tubuh Nabi Isa akan tercium sejauh mata memandang. Dan jika orang kafir menciumnya, mereka akan mati seketika. Itu turun Nabi Isa, Imam Mahdi mengatakan, "Ta'al ya Nabi Allah, salilana." Mari Kang Nabi, imami kami salat. Imam Mahdi mundur. Ternyata Nabi Isa mendorong Imam Mahdi, "La taqaddam, hadhihi uqimat lak, tukramatul ila hadhil ummah." Kemuliaan yang Allah berikan kepada umat ini. Allahu Akbar. Nabi Isa, Nabi dan Rasul Allah, makmum di belakang Imam Mahdi. Apakah ini pertanda Imam Mahdi lebih mulia dari Nabi Isa? Bukan. Tapi semua Nabi dan Rasul jika hidup di zaman Nabi Muhammad, wajib mengikuti sunnah Nabi Muhammad sebagai makmum. Siapapun yang memimpin penegakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kemuliaan yang Allah berikan pada kita. Selesai sholat subuh berjamaah, Isa bin Maryam mengatakan, "Iftahil bab." Buka pintu masjid itu. Ketika pintu masjid itu dibukakan, maka tampaklah Dajjal dengan 70.000 orang Yahudi dari lembah Isfahan, Iran, menggunakan jubah Persia. Ya, Yahudi Iran, berarti Zionis Syiah. Ya. Ketika pintu terbuka, maka aroma tubuh Nabi Isa menghantam 70.000 tadi. Mati semua tuh mereka. Tinggal Dajjal, dia merinding. Waduh, malaikat mautku sudah datang. Andaikan Isa bin Maryam membiarkan Dajjal tanpa membunuhnya, maka Dajjal akan mati sendiri. Maka lari dia dari Aleppo, dari pintu Menara Putih, dari masjid bermenara putih, Masjid Umawi, lari ke pintu Lut, 13 mil dari timur Tel Aviv. Dibunuhlah di Israel, di 13 mil Tel Aviv, di pintu Lut. Nah, di sanalah dibunuh oleh Nabi SAW. Nah, ketika Dajjal mati, maka kemudian penaklukan dan penguasaan semua negara terjadi. Maka umat Islam kemudian menguasai dunia dan tentram sejahtera. Tapi masih ada satu lagi tantangan terbesar yang tidak kalah beratnya juga, yang dihadapi oleh kaum muslimin walaupun sudah ada Nabi Isa. Apa itu? Turunnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Setelah umat Islam menguasai beberapa negara, Dajjal sudah dibunuh, kata Nabi Isa, hati-hati kalian, waspada kalian, Ya'juj Ma'juj akan segera datang. Maka kaum muslimin semuanya disuruh masuk bersembunyi. Ya. Fayanzilu sari'an min makanin
ilatat. Ya, min khilaral makan. Ya'juj Ma'juj turun dari segala penjuru dalam waktu yang sangat cepat. Set. Maka bangsa-bangsa yang tersisa di muka bumi habis dibantai oleh Ya'juj, bahkan dimakan. Alhamdulillah kaum muslimin sudah diperintahkan oleh Nabi Isa untuk masuk bersembunyi. Termasuk Nabi Isa juga bersembunyi. Semuanya ada dalam komando Nabi SAW. Tidak boleh ada yang keluar. Maka mereka bertahan mabit sampai malam tuh, tidak ada yang keluar sampai subuh. Di malam harinya Ya'juj Ma'juj berkata, semua manusia sudah kita habisi, tidak ada yang tersisa. Salah satu dari mereka melihat ke langit, lalu dia menggerakkan tombaknya, lalu dilemparkan, dilesatkan ke langit, dan tombak itu kembali dengan berlumuran darah. Sampai tombak itu kembali dalam keadaan berlumuran darah. Ya, maka Allah menghukum Ya'juj Ma'juj dengan menurunkan ulat. Ribuan ulat jatuh dari langit, mungkin jutaan. Ulat-ulat itu jatuh ke punduknya, kan mereka melihat ungu ini, maka Rasulullah menyebutkan ulat itu jatuh di punduk mereka. Lalu ulat itu memakan Ya'juj Ma'juj sehingga mati berkelimpangan. Semua Ya'juj Ma'juj, tidak ada yang tersisa satupun. Setelah salat subuh berjamaah, Nabi SAW memerintahkan salah satu dari kita harus keluar. Dan aku meminta salah satu dari kalian keluar untuk memastikan apakah Ya'juj Ma'juj sudah pergi atau mereka menghilang. Salah satu dari mereka mengangkat tangan, saya wahai Nabi Allah, saya siap untuk keluar dan saya siap mati syahid berkorban untuk kalian semua. Maka orang itu keluar, dan ketika dilihat ternyata Ya'juj Ma'juj sudah berkelimpangan. Para sekalian, jumlahnya sangat banyak sekali. Maka umat Islam pun keluar, dan hari demi hari dirasakan dalam keadaan aman sejahtera. Baik, Ibu Fillah rahimakumullah. Selain ini dalam hadis Rasulullah SAW tadi yang diriwayatkan oleh Huzaifah bin Usaid, yang dari sahabat Huzaifah bin Usaid, yang diriwayatkan oleh beberapa ulama ahli hadis seperti Imam At-Tirmidzi, Abu Daud, Imam Ahmad, dan juga Bukhari Muslim tentunya. Di dalam Al-Quran disebutkan kata Ya'juj Ma'juj ini terkait dengan sosok yang sangat fenomenal, sosok yang mampu menguasai dunia dalam cakupan yang sangat luas, dari timur sampai ke barat. Dan sosok ini disebut dengan Kauniyah Zulkarnain. Ini adalah Kauniyah, kunyah, bukan nama asli. Ya Bapak Ibu, namun belakangan kita dikagetkan dengan pernyataan dari Donald Trump. Bapak Ibu, Donald Trump mengatakan kalau Al-Quds ini akan Al-Quds itu sebutan kita. Kalau sebutan orang-orang Israelnya adalah Yerusalem. Sebaiknya kita tidak menyebut Yerusalem, karena kalau kita menyebutkan Yerusalem berarti kita mengakui eksistensi Yahudi di tanah Muslim Palestina. Betul? Maka kita sebut apa? Al-Quds. Ini adalah Yerusalem kalau dilihat dari udara. Inilah wilayah yang diklaim sebagai Yerusalem. Tidak ada artinya the New World Order tanpa Palestina, dan tidak ada artinya Palestina tanpa Yerusalem. Itu kata Israel. Maka Yerusalem ini adalah kunci bagi mereka untuk segera mendirikan sinagog Yahudi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang-orang Zionis Yahudi, mereka ingin mendirikan sinagog Yahudi pas di atas Masjidil Aqsa. Maka Masjidil Aqsa harus mereka hancurkan. Ya, Masjidil Aqsa jangan lupa, itu adalah kiblat kita yang pertama, Bapak Ibu. Masjidil Aqsa adalah kiblat kita yang pertama, Bapak Ibu. Maka jika kita memang komitmen dengan ibadah solat kita, maka jangan lupakan Masjidil Aqsa, karena dia adalah kiblat kita yang pertama. Di sinilah Rasulullah SAW solat menghadap ke Masjidil Aqsa selama 16-17 bulan. Ya, Masjidil Aqsa ini tidak akan pernah bisa dihancurkan kalau statusnya masih terkait dengan keputusan Oslo. Perjanjian Oslo, PBB menengahi Arab dan Israel. Pada saat itu sepakati bahwa Al-Aqsa merupakan bagian dari Al-Quds, merupakan bagian dari Old City, dan itu hak tiga agama, merujuk kepada perjanjian Umayyah yang dibuat oleh Umar bin Khattab. Ketika itu Yerusalem atau Al-Aqsa dikuasai oleh orang-orang Nasrani. Kunci Masjidil Aqsa ada di tangan pendeta Sophronius. Dan Sophronius, ketika umat Islam menguasai Yerusalem, Palestina, Sophronius tidak mau menyerahkan kuncinya, melainkan jika Khalifah Umar datang sendiri. Aku tidak akan menyerahkan kunci Al-Quds, Yerusalem, kecuali jika Umar datang sendiri. Disampaikan oleh pasukan kaum muslimin, utusan kepada Khalifah Umar. Maka Umar memutuskan, aku akan datang sendiri kalau begitu. Katakan pada mereka. Sampai beritanya kepada orang-orang Nasrani di Yerusalem, di Al-Quds, di Palestina ini. Maka geger mereka. Bayangan mereka jika seorang raja, pimpinan sebuah negara yang menguasai Imperium Persia dan Romawi
datang, pembantaian akan terjadi, genosida akan terjadi. Itu dalam benak mereka. Maka mereka takut luar biasa. Ketakutan mereka ini sampai kepada Umar bin Khattab. Nah, inilah yang melatar belakangi lahirnya perjanjian Umayyah. Kalau Bapak Ibu datang ke Masjid Al-Aqsa, wilayah sebelah sini nanti ada masjid dan gereja. Di sini ada masjid namanya Masjid Umar. Di masjid itu masih ada surat yang dibuat oleh Umar bin Khattab sebagai perjanjian Umayyah, yang isinya siapapun yang ada di sini hari ini, apakah dia Muslim, apakah dia Yahudi ataupun Nasrani, berhak tinggal di Al-Aqsa, di Al-Quds, di Old City. Tidak boleh ada peperangan satu sama lain. Jika ada peperangan berarti melanggar perjanjian ini, keluar dari Yerusalem, keluar dari Al-Quds. Kalau tidak, diperangi. Kemudian itulah isi perjanjian itu, dan itu kemudian ada dicantumkan dalam perjanjian Oslo. PBB menengahi. Maka apa yang dilakukan oleh Amerika melanggar perjanjian Oslo ini? Lupakah kita? Pengkhianatan demi pengkhianatan di tanah yang Allah muliakan, selalu diadakan azab kepada mereka. Baik, Bapak Ibu. Nah, inilah sinagog Yahudi yang sepakati Amerika dan Yahudi. Inilah kenapa Donald Trump mengatakan Al-Quds atau Yerusalem milik Israel, agar Israel segera membangun sinagog Yahudi. Tapi saya yakin Dajjal tidak akan pernah menginjakan kakinya di sini, walaupun sinagog ini sudah berdiri. Kenapa? Karena Dajjal tidak akan pernah bisa memasuki Masjidil Aqsa. Ada 4 masjid kata Rasulullah yang tidak akan bisa dimasuki Dajjal. Rasulullah menyatakan Dajjal akan datang dan dia akan menginjakan kaki di seluruh dunia. Tidak ada satu jengkal pun tanah yang tidak diinjak oleh Dajjal, kecuali 4 masjid ini. Dajjal tidak bisa memasukinya. 1, Al-Masjidil Haram. Yang kedua, Masjid Nabawi. Ketiga, Masjidil Aqsa. Dan yang keempat, Masjid At-Tur di Sinai, tempat di mana Nabi Musa menerima wahyu pertama kali. Di sana dibangun Masjid Tur. Kenapa 4 masjid ini tidak bisa memasuki Dajjal, bahkan Ya'juj Ma'juj pun tidak memasukinya? Karena keempat titik ini dilindungi oleh malaikat yang dengan panah mereka siap-siap. Jika Dajjal datang, jika Ya'juj Ma'juj datang, maka mereka akan dipanah dan matilah mereka. Makanya 4 titik inilah yang menjadi tempat teraman ketika fitnah Dajjal muncul dan Ya'juj Ma'juj muncul. Baik Bapak Ibu sekalian, itu dulu barangkali yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Apapun fitnah yang akan terjadi, jika kita berpegang teguh pada Quran Sunnah, insya Allah Allah akan melindungi. Itu kata Rasulullah. Pegang teguh Al-Quran dan Sunnah, maka tidak akan pernah ada yang bisa membahayakan kamu. Ya, itu nasihat Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas. Itu artinya kepada kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.